kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang termodinamika. Untuk soal yang pertama, jadi diketahui kalor sebanyak 1000 Joule. Kalor itu Q ya. Kita tulis dulu 1000 Joule. Ditambah pada sistem dan lingkungan melakukan usaha itu W 2500 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam. Energi dalam itu adalah delta U. Masih ingat rumusnya apa? Kita punya rumus Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, yang ditanyakan adalah delta U. Berarti delta U sama dengan Q dikurangi W. Q-nya adalah 1000, W-nya adalah 2500. Benar ya? Nah, sekarang kita cek dulu tandanya. Ingat, Q, W sama delta U itu punya tanda. Q kalau dia menyerap maka dia akan positif. Tapi kalau Q-nya melepas kalor, dia akan negatif. Nah, di sini untuk kalor aman ya, berarti maksudnya positif. Kemudian kalau melakukan usaha dia melakukan usaha 2500. Oke, maka jawabannya adalah minus 1500 Joule. Jadi karena kalornya itu diserap, bukan dilepas, kemudian usahanya itu dia melakukan usaha, maka positif. Karena kalau dia menerima usaha, nilainya jadi negatif. Maka jawabannya tepat adalah minus 1500 Joule. Selanjutnya untuk soal nomor 2 mol gas ideal. Oke, molnya adalah 2, dia isoterm, kemudian suhunya itu 37 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin, berarti 37 ditambah 273 berarti berapa? 300 ya. Satuannya jangan lupa Kelvin. Kemudian sehingga volumenya menjadi 4 kali semula. 2 mol memuai secara isotermal sehingga volumenya menjadi 4 kali semula. Besarnya usaha W titik. Oke. Pada isoterm, karena dia isoterm, rumus usahanya itu adalah nRT ln V2 per V1. Kemudian berarti bisa langsung kita masukkan ya. Molnya adalah 2, R-nya adalah 8,31, suhunya adalah 300. Kemudian 273 ditambah 37 itu 310 bukan ya? 10, 11, 300. Oke, sorry ada kesalahan. Ini harusnya 310 ln V2 nya itu berarti 4V1 ya. Ini ya, yang ini V1 nya V awalnya kita tulis tetap V1, lalu kita bisa coret 2 kali 8,31 dikali 310 itu, kemudian kita kalikan, kita tulis dulu aja. Ini berarti 5152,2. Kemudian ln 4 itu kita hitung pakai kalkulator, itu adalah 1,39. Maka jawabannya adalah usahanya 7,144 kilojoule. Ini satuannya joule ya, jadi nanti kalian bagi 3 atau kita hitung dulu aja. 7143,6 ini satuannya joule. Kemudian kalau kita ubah jadi kilojoule berarti dibagi 1000, nanti hasilnya adalah sekitar 7,144 kilojoule. Sampai situ paham? Selanjutnya untuk soal nomor 3, di situ diketahui Q-nya sebesar 1000 Joule. Kemudian T1-nya 327 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin, berarti 600 Kelvin.
T2 nya adalah 27 derajat Celcius, 300 Kelvin. Yang ditanyakan adalah usaha. Oke, ini berhubungan dengan mesin Carnot. Mesin Carnot itu punya rumus kalau kita mau menghitung efisiensi ya, itu adalah 1 min T rendah dibagi T tinggi kali 100% atau bisa W per Q. Berarti di sini mungkin kita bisa membandingkan di kedua rumus tersebut. W per Q sama dengan 1 min TR per TT. Gini ya. Sehingga yang mau kita cari kan W. Berarti 1 min T tingginya, ini berarti T tinggi ya, T rendahnya 300 dibagi 600. Kemudian kita kalikan dengan Q langsung aja, Q-nya adalah 1000. Maka W sama dengan, kita ubah menjadi 600 per 600, yaitu 1 dikurangi 300 per 600 dikali 1000. Maka 300 per 600 kali 1000 coret berarti jadi 3000 per 6 coret sisa 5, maka didapatkan 500. Jadi usahanya adalah 500 Joule. Kemudian untuk nomor 4, mesin Carnot pada suhu T-nya itu 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin, yang satu 627 derajat Celcius berarti 900 Kelvin. Kemudian menyerap bahan bakar 3000 Joule. Dia itu menyerap berarti Q. Kemudian Q serap gitu ya. Ada Q1, Q2. Q1 itu Q serap, diserap. Kalau Q2 itu lepas. Nah, yang ditanyakan yang diketahui berarti Q serapnya Q1. Terus yang ditanyakan kalor yang dilepas berarti Q2-nya. Oke, ingat kita tuh punya persamaan untuk hubungan antara kalor dengan suhu, yaitu Q1 dibagi Q2 sama dengan T1 dibagi T2 ya. Nah, kalau Q1 kan Q serap, kalau T1 berarti T tinggi apa T rendah? Nah, kira-kira gimana nih? Masih ingat? T1 itu adalah yang tinggi, T2 itu adalah yang rendah. Sehingga kita mau cari Q2, kita ubah dulu rumusnya. Q2 sama dengan ini, kalikan ke sana, berarti Q2 sama dengan T2 nya pindah, berarti Q1 dikali T2 dibagi T1. Gini ya, berarti langsung aja Q2 sama dengan Q1 nya 3000 dikali T2. T2 itu T rendah, berarti ini T2, ini T1. 300 dibagi 900, maka hasilnya 3 dicoret 1, berarti nanti dapat 1000 Joule. Kemudian nomor 5, mesin Carnot reservoir suhu tinggi berarti T1 atau T tinggi itu 800 Kelvin, efisiensinya 20%. Untuk meningkatkan efisiensi menjadi 36%, maka T tingginya itu harus berapa? Oke, langkah pertama kita cek dulu, kita punya rumus efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1, kita kalikan 100% ya. Nah, untuk efisiensi yang pertama berarti langsung saja kita masukkan 1 min T2 dibagi T1 nya kan yang ini
kemudian dikali 100%. Efisiensi yang pertama itu 20%, berarti 20. Kita jadikan desimal aja ya, langsung, jadi nanti dicoret sama ini. Desimalnya 0,2 sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi 800 nya, satunya kita ubah menjadi 800/800, samakan penyebut T2 per 800. Kita pindah ruas, T2 dibagi 800, sebentar, gini aja, 800 dikurangi T2 per 800 sama dengan 0,2. Kita kali silang, 160 sama dengan 800 min T2. T2 sama dengan 800 min 160. Jawabannya adalah 640. Jadi T2 nya yang pertama itu adalah 640 Kelvin. Nah, sekarang kita mau cari efisiensi yang kedua. 1 min T2 per suhunya berapa? Nggak tahu. Dikali 100%. Efisiensi yang kedua itu kan 36%, berarti langsung kita ubah 0,36 sama dengan 1 dikurangi T2 nya kita masukkan 640 dibagi T1 aksen ya, seperti ini, nggak usah kita kurung. Terus habis itu kayaknya lebih enak kita jadikan pecahan 0,36 nya, atau nggak apa deh, ini aja udah terlanjur. Kita pindah ruas dulu, 640 dibagi T1 aksen sama dengan 1 min 0,36. 0, berapa nih? 64 ya? 640 per T1 aksen. Kalau kita pindah berarti 640 dibagi 0,64 sama dengan T1 aksen. Benar nggak? Kalau kalian tidak punya kalkulator, ubah bentuknya. 640 itu adalah 64 dikali 10. Yang bawah 0,64 itu adalah 64 kali 10 pangkat minus 2. Ini bisa dicoret, hasilnya 1. 10 nya naik ke atas, berarti ada 10 pangkat 2 sama dengan T1 aksen. Berarti T aksennya itu adalah 1000 Kelvin.